Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Waryono, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua PKK Kecamatan Bunguran Tengah, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Bunguran Tengah, serta ibu-ibu PKK Desa Sekecamatan Bunguran Tengah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan rutin PKK kita. Untuk bersingkat waktu, yang pertama pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Mars PKK yang dipimpin oleh Ibu Murtina. Dimohon berdiri. Selanjutnya ceramah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Waryono. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam siap saji. Yang jawab salam kudoakan naik haji. Amin. Aminnya kenceng kali. Saking kepenginnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan, dalam hal ini Bu Camat, ada Ibu Sekcam, betul, masih Bu Sekcam ya Bu. Selanjutnya ibu-ibu hadirin seluruh anggota daripada PKK Kecamatan Bunguran Tengah. Alhamdulillah hadir hampir full 100%, cuma satu kursi yang kosong. Alhamdulillah. Tadi dalam perjalanan saya sempat pesimis, sempat ragu-ragu, ini paling wong telu atau wong lima. Rupane alhamdulillah anjo kabeh hadir semua. Amin Allahumma amin. Hadirin ibu-ibu, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Tapi nampak hari ini berbeda karena dalam rangka memperingati Hari Ibu. Tanggal berapa Bu? Tanggal 22 Desember. Sekarang tanggal 14, seminggu lagi. Tapi saking semangatnya ya roh daripada keibuan itu, maka alhamdulillah pada kesempatan ini kita dalam rangka menghadiri Hari Ibu, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, amin. Semoga Allah berikan keberkahan, amin. Berkah anaknya, amin. Berkah hartanya, amin. Berkah keturunannya, amin. Berkah usianya, amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini masuk YouTube malah begini. Nggak apa-apa, ibu-ibu bisa nanti melihat ceramah-ceramah saya di berbagai tempat di YouTube. Alhamdulillah ada yang penontonnya 2.200, alhamdulillah. Ada yang baru diupload kemarin hari Jumat, hari ini sudah 500 penontonnya, alhamdulillah. Dan saya tengok yang nonton bukan cuma orang kita saja, bukan cuma orang Indonesia saja. Saya tengok di grafiknya ada yang dari Tiongkok. Alhamdulillah, ada yang dari Tiongkok.
Saya pikir itu bukan orang Tiongkok aslinya, orang Hong Kong aslinya bukan. Ini pasti TKW, TKI, TKI yang mendambakan ceramah-ceramah dari orang Indonesia. Ada yang dari Taiwan, bahkan ada yang dari Brazil, ada yang dari Maroko pun ada juga. Ini pasti orang-orang kita yang berada di TKI. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur masih bisa memperingati Hari Ibu. Bu, kerumah pora, orang anggomik ya. Ibu-ibu, Allah memuliakan kedudukan seorang ibu di dalam Al-Quran. Di dalam Islam kedudukan seorang ibu diabadikan. Dalam Al-Quran ada namanya surat An-Nisa. Surat namanya surat wanita. Tapi kebalikannya kalau dilihat dari semua surat, nggak ada namanya surat Ar-Rijal, surat bapak-bapak, nggak ada. Maka ibu-ibu bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur An-Nisa diabadikan. Ini menunjukkan bahwa seorang ibu kedudukannya mulia. Kedudukannya mulia. Bahkan di antara siapapun orang di dunia ini ketika ditanya baginda Rasul, ya Rasul, siapa orang yang pertama kali harus aku hormati, harus aku tunduk hormat patuh kepadanya? Ummuka, ibumu. Ditanyakan lagi, tsumma man ya Rasul, lantas siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasul? Tsumma man ya Rasul. Baru setelah 3 kali disebutkan, baru kemudian disebut abuka, baru kemudian bapakmu. Beda tidak? Istimewa tidak, Bu? Seorang wanita di dalam Al-Quran, seorang wanita di dalam Islam kedudukannya sangat istimewa. Maka bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur ibu-ibu menjadi wanita yang dibanggakan Allah, yang diberikan kedudukan istimewa di dalam Islam. Alhamdulillah. Bahkan baginda Rasul, baginda Rasul menyebut wanita itu zaujatun mubarakun. Seorang wanita, seorang istri itu bisa menjadi barokah, hidupnya penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Lantas apa berkah itu? Ibu ngerti apa ora? Sing jenenge berkah. Berkah itu ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan-kebaikan. Menjadi seorang ibu adalah keberkahan tersendiri. Maka ketika bapak-bapak, seorang lelaki yang belum nikah dianjurkan oleh baginda Rasul, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Kata baginda Rasul, tazawwajun nisa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Ayo cepat yang belum nikah. Sebab menikahi perempuan itu, menikahi wanita itu, ya'tinakum bil mal, akan mendatangkan harta, akan mendatangkan rizki bagimu. Ya Allah, perlu bukti, Bu. Dulu mungkin suaminya ibu-ibu ragu mau meminang, mau menikah dengan ibu, ragu. Apa ragunya? Oh, belum punya pekerjaan. Takut nanti mau dikasih makan apa? Oh, tetapi takut, tapi akhirnya nikah juga. Oh, setelah menikah, ya Allah, rizkinya bertambah. Yang tadinya belum ada semangat kerja, akhirnya kerja, dapat kerja yang bagus.
Punya anak mestinya secara logika kebutuhan bertambah, tapi nyatanya ya Allah anaknya wis 5 tapi malah motore tambah, alhamdulillah. Mobilnya tambah, alhamdulillah. Tanahnya tambah kabeh. Padahal dulu takut mau menikah. Sekarang anaknya sudah 7 malah hartanya berlimpah. Nih berkat menikahi seorang wanita di dalam Islam, maka bersyukur ibu menjadi sebab yatinakum bil mal, sebab rizki suami itu menjadi lancar, alhamdulillah. Dulu takut mau menikah dengan ibu, sekarang sudah banyak semuanya malah kepengen nikah lagi, alhamdulillah. Berarti setuju. Dulu takut mau menikah, mau meminang. Sekarang ya Allah semuanya berlimpah ruah. Kenapa? Karena di dalam Islam itu wazaujatul mubarakun. Seorang istri, seorang ibu adalah keberkahan di dalam hidup. Berkah, dikasih keberkahan, usianya diberi keberkahan. Maka dalam satu penelitian di suatu tempat dan di berbagai tempat, pasti hasilnya lebih banyak janda daripada duda. Lebih banyak janda. Karena secara umur, usia, Allah kasih keberkahan. Berkah usianya sampai nenek-nenek 15 tahun ditinggal suaminya meninggal duluan. Nih berkah secara usia. Di sini mungkin demikian ya Bu. Ditapau akeh randane apakah budane. Randane tengene ya anakku randane. Ya Allah. Dari segi usia, Allah kasih keberkahan usia agar usianya bisa lebih panjang, bisa lebih taat ibadah kepada Allah, alhamdulillah. Maka bersyukur menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri adalah keberkahan tersendiri dalam hidup dan kehidupan seseorang, alhamdulillah. Ini yang pertama, maka bersyukur. Bahkan di dalam Al-Quran Allah ingatkan, siapa yang belum ingat bahkan melalaikan kedudukan orang tua khususnya ibu, diingatkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Katisan jawab ora semangat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kita semua, termasuk ibu-ibu. Kita dikeluarkan dari perut seorang ibu. Kita dikeluarkan dari perut seorang ibu. Saya bilang perut, nggak usah lihat perut saya dong. Kita dikeluarkan dari perut seorang ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak tahu arah atas, tidak tahu arah bawah, tidak tahu arah kiri, tidak tahu arah kanan, tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an, gak ada yang tahu.
dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa, apalagi baca tulis pun tidak bisa. Kalau sekarang bisa baca tulis itu berkat orang tua. Ada yang baru lahir kemudian bisa baca Pancasila, Anapora. Lahir orang nangis tapi langsung Pancasila siji, ketuhanan yang maha esa, loro. Ke bayine sapa, bayine wong Jawa, wong Cilacap ya. La ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan tidak tahu apa-apa ini, jangan sombong. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Karena berkat modal penglihatan panca indera dari Allah Subhanahu wa taala, wal afidata, dan diberikan modal afidah, hati nurani, nih hati sanubari kita, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua termasuk ibu. Alhamdulillah. Tapi ada hari ini, kemarin saya tengok di berita, sudah tua renta 70 tahun, namanya Ibu Rodiah. 70 tahun digugat oleh anak-anaknya, 5 anaknya menggugat di pengadilan gara-gara soal rumah, soal warisan. Na'udzubillahi min. Ada lagi anak yang menggugat ibunya di Aceh. Ada juga sebelumnya seorang kakek-kakek juga digugat di pengadilan. Ya Allah. Maka kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari hal demikian. Amin Allahumma. Ibu-ibu, ini yang pertama, kedudukan seorang ibu sangat luar biasa di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Bersyukur kita, alhamdulillah. Lantas apa sih peranan seorang ibu dalam kehidupan rumah tangganya? Ini banyak menjadi persoalan. Baginda Rasul sampai mengatakan, al-mar'atu imadul bilad. Seorang wanita itu adalah tiang negara. Ibu, tiang negara. Kalau tiang negaranya kuat, maka negara akan hebat. Kalau tiang negaranya bagus, kuat, maka negara akan menjadi negara yang maju karena SDM-nya penuh akhlak, penuh dengan kebaikan. Tapi kalau ibu-ibunya hancur lebur, ibu-ibunya tidak punya adab, tidak punya akhlak, maka begitupun generasi Indonesia ke depan pasti akan rusak. Na'udzubillahi min. Nih ibu-ibu, maka kalau kepengin anaknya berakhlak, maka ibu-ibunya harus berakhlak duluan. Kalau kepengin anaknya sholat, maka ibu-ibunya juga harus sholat. Jangan cuma nyuruh anaknya sholat, tapi ibu-ibunya main HP sendirian. Ya, hujan, tuh lihat temanmu sudah pergi ke masjid, tapi nunjuk-nunjuk si Ujang sambil bawa remote. Si Ujang pergi ke masjid, emaknya lihat sinetron bersama tetangga sebelah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ibu-ibu di Ranai. Kalau di sini sami mawon nggih, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan seorang ibu dalam membangun rumah tangganya adalah menjadi teladan bagi anak-anak
supaya nanti generasi berikutnya anak-anaknya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma. Maka dari sini tiang negara dibangun. Tiang negara akan hebat, akan kuat kalau setiap ibu-ibunya mampu menjadi contoh bagi anak-anak di dalam keluarganya. Jangan sampai punya anak tetapi anak menjadi musuh bagi ibunya. Menjadi musuh, pengen apa orang? Pengen apa orang? Ajak kosih. Malah ada anak yang membunuh ibunya. Ada ibu yang dibunuh anak yang ia katanya cinta kepada anaknya. Maka ibu-ibu, apa sih kedudukan seorang anak bagi seorang ibu? Ada 4. Ada berapa, Bu? Kedudukannya 4. Yang pertama, anak sebagai perhiasan. Anak sebagai apa, Bu? Anak sebagai perhiasan. Oh, anak sebagai perhiasan. Nih, bikin bangga kedua orang tuanya. Nama ibunya itu sudah nggak peduli lagi. Manggil ibunya itu sudah, ibunya namanya Rodia, tapi anaknya namanya siapa? Nadia. Dipanggil Mama Nadia. Sebab apa? Sebab bangga. Anak itu sebagai perhiasan. Bahkan kedudukan anak sebagai perhiasan ini disejajarkan dengan harta. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak di dalam keluarga itu adalah perhiasan dunia. Ibu punya harta, bangga tidak? Ibu punya emas, punya intan permata, bangga tidak? Bangga. Beli cincin baru, mentang-mentang suaminya nggak komentar, nggak ngasih pujian, oh malah disuruh berkomentar. Bang gimana nih bang, bagus ndek bang? Tengok bang, tengok. Bagus tidak? Suaminya disuruh komentar. Apa jawab suaminya? Lumayan lah. Ya Allah, senang, bangga, punya harta. Demikian juga kedudukan anak bagi orang tua itu sebagai perhiasan. Senang apa-apa demi anak, maka bersyukur yang punya anak. Alhamdulillah, bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua, kedudukan anak sebagai permata hati. Sebagai apa, Bu? Permata hati, sebagai qurrata a'yun. Permata hati, penyejuk hati, bikin damai hati seorang ibu. Anak sebagai harum-haruman di dalam keluarga. Ya Allah, sesibuk apapun di luaran sana, begitu pulang lihat anak, jadi terobati damai hatinya, tenang hatinya, karena anak sebagai qurrata a'yun. Lantas bagaimana agar kita memiliki anak yang qurrata a'yun? Maka di dalam Al-Quran ibu-ibu diajarkan satu doa agar kelak anak-anak kita menjadi penyejuk hati orang tuanya. Kita disuruh doa oleh Allah. Bu, lebih banyak marahin anak apa lebih banyak doanya? Lebih banyak marahin anak. Ya Allah, anak degil marah, anak agak aktif sedikit marah. Bahkan kalau anaknya sudah kelewatan
iblis, ada yang anak iblis, ada yang anak setan. Kalau anaknya setan pasti emaknya juga ngaku dewek. Maka kita disuruh lebih banyak doanya daripada sumpah serapahnya. Ini yang kadang menjadi permasalahan. Padahal doa walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Padahal doa seorang ibu itu kedudukannya sama seperti doanya Nabi kepada umatnya, pasti dikabulkan. Ini kadang ibu-ibu nggak tahu senjata apa yang kita ucapkan untuk anak-anak kita. Maka hati-hati kalau degal-degil dasar anak degil, bentar lagi degil, bentar lagi degil, sampai 40 kali degal-degil di depan anak, insya Allah jadi degil betulan. Maka jangan sampai Bu, anak bikin kacau, bikin ini. Maka satu harapan doa orang tua itu ada di dalam anak, di dalam nama anak. Makanya kasih nama anak itu yang baik-baik. Ada dulu TKI di Arab Saudi namanya, belum lama tuh, namanya Nasirah, artinya orang yang ditolong. Padahal Nasirah itu di sana kala itu dihukum, ditetapkan dapat hukuman pancung, hukuman mati. Oh, tapi detik-detik mau dieksekusi. Rupanya cara Allah hebat, melibatkan Indonesia melobi. Ini dulu apa majikannya terbunuh itu bukan sebab karena ada unsur kesengajaan. Akhirnya dilobi pemerintahan Arab Saudi dan akhirnya ujung-ujungnya dibebaskan. Ya Allah, Nasirah itu artinya orang yang ditolong. Benar-benar nama itu menjadi doa. Tetangga saya Bu punya anak namanya Ribut. Kenapa Ribut? Ya Allah, sebab katanya waktu di dalam perut ibunya bapaknya suka ribut sama emaknya. Akhirnya anak dikasih nama Ribut. Wajar kalau anaknya suka bikin onar. Maka ibu-ibu, nama anak juga bisa menjadi doa bagi orang tuanya. Muhammad Nasiruddin bagus, perpaduan, atau juga Muhammad saja orang yang terpuji, di mana-mana dipuji, sebab orang manggil Muhammad itu doa. Ada yang namanya sampai dua kalimat, dua kata dipadukan jadi satu. Ada Muhammad Salim, bagus. Salim itu orang yang selamat. Tapi jangan perpaduan yang jelek. Nama awalnya Muhammad, nama yang kedua katanya ini Ustaz ngambil di dalam Al-Quran. Apa lanjutannya? Muhammad Jahannam. Ini dari Al-Quran tapi tidak baik, tidak bagus. Namanya Muhammad Jahannam. Ini anak doakan terus agar supaya bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk bagi kedua orang tuanya. Doanya sama-sama yang diajarkan Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal tidak? Sama-sama yuk. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, kalau Al-Quran sudah mengajarkan demikian, wajib bagi kita untuk mengikuti. Cuma
menerima harapannya kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak keturunan yang zuriat tadi, qurrata a'yun, penyejuk hati bagi ibu-ibunya, bagi kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita semua sebagai qurrata a'yun. Amin Allahumma. Ini yang kedua. Lantas yang ketiga, kedudukan anak bagi kedua orang tuanya sebagai ujian, sebagai ujian. Nabi Nuh diuji dengan anaknya Kan'an. Diuji, ada orang tua yang hartanya habis, dijualin hartanya oleh anaknya untuk happy. Di belakangan kemarin anak Jogja kan di berita tuh ada sekarang dah macam-macam tingkah anak sekarang. Ibunya di Jogja itu ibunya kerja di luar rumah, beberapa hari baru pulang, 2 minggu 1 bulan baru pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, perabotan alat rumah tangga ludes kemana? Ludes semua dijual. Yang terakhir bahkan gentengnya mau dicopot, mau dijual juga. Na'udzubillahi min ujian. Maka sedari awal Allah sudah ingatkan, nih ada anak yang menjadi ujian bagi kita, bersiap-siaplah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Hampir kelalen bisa kompak begitu ya Bu. Lupa bisa kompak. Ingat kata Allah, hartamu yang ada hari ini serta anak-anakmu dalam kehidupanmu, itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian dalam hidup dan kehidupan kita. Na'udzubillahi min. Maka sabar kalau memang kita diuji. Anaknya kena narkoba, bahkan ibunya itu sampai umroh untuk mendoakan anaknya agar supaya kembali tidak menjadi orang yang kecanduan narkoba. Ujian. Mudah-mudahan kita terhindar ini, anak yang menjadi ujian. Yang terakhir, Bu, Ibu, manja kali. Yang keempat, yang terakhir, kedudukan anak bagi kedua orang tuanya. Anak bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Bu, ngeri enggak? Ngeri tidak? Bu, ngeri tidak? Anak sendiri kok bisa jadi musuh? Hidup di dalam satu atap, makan bersama, tidur serumah bersama, tetapi bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min. Bisa menjadi musuh. Yang ngomong demikian, yang bilang begini bukan kita, tapi Allah. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, di antara istri atau pasanganmu itu dan di antara anak-anakmu itu
itu ada yang bisa menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, oleh karena itu kata Allah, waspadalah. Bisa menjadi musuh. Musuh dalam selimut. Nuh ini diuji oleh Allah, bukan saja anaknya yang menjadi musuh, tetapi istrinya juga menjadi musuh. Ya Allah, bertubi-tubi anak dan istrinya menjadi musuh bagi Nabi Nuh. Na'udzubillahi min. Ada ibu-ibu yang punya pasangan menjadi musuh baginya, bagi pasangannya. Ada tidak? Ada, pasti ada. Dalam hidup ini pasti ada pasangan yang menjadi musuh. Istrinya di jalan kebenaran, suaminya di jalan kebatilan. Istrinya ngajak ngaji, ngajak puasa, ngajak sholat, malah suaminya nolak, malah melawan. Istrinya lagi puasa, suaminya malah mabok-mabokan. Na'udzubillahi min dzalik. Menjadi musuh. Maka waspadalah, kata Allah, maka waspadalah. Contohnya Nabi Nuh, Kan'an menjadi musuh bagi bapaknya sebagai seorang nabi. Diperparah lagi istrinya. Bu, kalau Nabi Nuh itu lagi berdakwah, menyampaikan tausiah, menyampaikan dakwahnya di depan umatnya, itu istrinya ngikut dari kejauhan. Diintipnya Nabi Nuh, diintip. Seperti ibu-ibu ngintip suaminya kalau lagi ngitung duit. Diintip dari kejauhan. Nabi Nuh pergi, Nabi Nuh berlalu dari umatnya. Oh, didatangi tuh umatnya. Apa kata istrinya? Tadi Nuh ngapain? Tadi ngomong apa di hadapan kalian? Oh, begini. Oh, jangan percaya. Saya loh sebagai istrinya, saya yang tahu apa yang diomongkan itu hoax. Oh, kalau zaman sekarang hoax. Kalau sekarang itu jangan percaya, itu berita bohong, katanya begitu. Ya Allah, nih ada istri model begini. Ada tidak? Ada. Nih istrinya Nabi Nuh. Di sini bukan istrinya Nabi Nuh. Alhamdulillah. Nih Aisyah semua. Amin Allahumma amin. Ya Allah, sesibuk apapun ibu-ibu, ya masih tetap ikut pengajian. Alhamdulillah. Maka keberkahannya luar biasa. Berkah usianya, berkah pahalanya. Apa makna berkah pahala? Bu, berkah pahala itu amalannya gak banyak, amalan sedikit tapi pahalanya luar biasa. Ini yang diamalkan ibu-ibu, banyak keberkahan dari pahalanya. Ibu-ibu kalau sholat saja 5 waktu, ikut puasa di bulan Ramadan, taat sama suami, kemudian jaga kehormatannya, dakhalatil jannah, silahkan masuk surga. Kata Allah, masuk surga itu saja. Ibu nggak perlu sholat tahajud, ibu nggak perlu puasa Senin Kemis. Kalau sekiranya banyak kesibukan, yang penting sholat 5, yang penting puasa Ramadan, taat sama suami, jaga kehormatan. Silahkan bi'aini babin, pilih pintu surga yang mana. Ya Allah, ya ini berkahnya. Ibu-ibu, amalannya sedikit, tapi kalau diamalkan pahalanya luar biasa.
ngasih kopi sama suami dengan ikhlas. Ibu-ibu kalau ngasih kopi, secangkir kopi, segelas kopi, ikhlas tidak sama suami? Disertai sumpah serapah tidak? Ada yang ngasih kopi tapi sambil sumpah serapah. Ikhlas. Maka diberikan pahala 100 kebaikan. Ya Allah, ngasih segelas, apalagi kalau 2 gelas kopi, 200 kebaikan pahala yang nanti akan ibu-ibu lihat di akhirat kelak. Apalagi kalau 3 gelas. Ada ibu-ibu yang protes, kalau begitu Ustaz besok saya siapkan ember. Segelas air putih, segelas kopi, segelas air teh disuguhkan untuk suami. Ya Allah, 100 kebaikan. Ibu-ibu nyenengin hati suaminya sambil berdoa ketika suami mau berangkat kerja. Hati-hati Titi DJ, hati-hati di jalan. Apalagi setelah Titi DJ, hati-hati di jalan segala macam. Lantas kemudian cium nih tangan suaminya, dicium. Nggak usah cium yang lain, cium itu saja. Itu seperti mencium hajar aswad. Apalagi ya Allah, aswad itu hitam. Apalagi kalau suaminya kulitnya hitam, hajar aswad betulan. Ibu-ibu bersyukur. Dari segi pahala ibu-ibu diberi kemurahan pahala atas apa yang diamalkan walaupun sedikit. Alhamdulillah. Yang remeh-temeh sibuk memang. Bahkan seorang profesor, namanya Profesor Dr. Zakiah Derajat, melakukan penelitian berapa sebenarnya kesibukan ibu-ibu dalam sehari semalam. Akhirnya ditemukan satu kesimpulan bahwa kesibukan seorang ibu dalam satu hari satu malam itu, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu tidak kurang dari 150 kesibukan. Percaya apa orang? Percaya betul? Paling sibuk kayaknya. Ya Allah, coba saya tanya ibu-ibu, sehari ibu-ibu cukup nggak cuci piring sekali dalam sehari? Cukup tidak? Ya Allah, tidak. Ada ya Allah, saya tegur ibu-ibu, Bu, itu tangan sama jari-jari kakinya kenapa? Kena mutu air, Ustaz. Kenapa jadi kutu air begitu? Sebab bolak-balik gak cukup untuk cuci piring, cuci gelas sehari semalam itu cukup sekali tidak. Bolak-balik anaknya sampai 10 apa maning, ya Allah, maning-maning mari dapur, maning-maning cuci piring. Ya Allah, bener apa orang? Bener. Mulai cari profesor, oh kurang. Tidak lebih, tidak kurang. Pasti ada yang lebih. Tidak kurang dari 150 kesibukan. Mulai dari bangun tidur, sholat subuh 1, habis sholat subuh masak air 2, habis masak air masak nasi 3, habis masak nasi cuci piring 4, habis cuci piring umbah-umbah alias nyuci baju 5, habis nyuci baju keburu anaknya mau berangkat sekolah, mandiin anak 6, habis mandiin anak nyuapin anak 7, habis nyuapin anak terus ngantar anak ke sekolah. Sebelum ngantar anak, bapaknya juga minta disuapin. Udah 8. Habis jadi ya Allah dari ngantar anak, kerjaan juga masih numpuk.
Belum nyetrika 9 habis nyetrika. Ada yang ikut arisan pagi-pagi. Ya Allah. Tapi sesibuk apapun semua dikerjakan. Termasuk jam 10 pagi sudah pergi ke tetangganya. Udah mulai rumpi pagi jam 10. Ya Allah. Belum lagi sesibuk itu pun ada yang sempat bahkan rutin pergi ke salon. Katanya mau apa ya, pergi ke salon, nak pedicure sama manicure sama cukur. Masih juga sempat. Belum lagi ikut organisasi kemasyarakatan seperti yang ibu-ibu hari ini ikuti. Ada yang ikut PKK, ada yang ikut Dharma Wanita. Sampai malam masih banyak pekerjaan lagi. Yang punya anak kecil, ya Allah, malam seharusnya sudah tidur, belum tidur nangis terus, rewel terus. Akhirnya 1 jam entah bagaimana caranya akhirnya mau tidur juga. Alhamdulillah 10 menit seharusnya emaknya mau tidur, giliran bapaknya yang rewel. Sudah mulai colak-colek bapaknya yang rewel. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya Allah, sibuk. Tapi alhamdulillah dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah bernilai pahala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Berkah wis uripe kabeh, alhamdulillah. Senang ya, insya Allah ibu-ibu usianya masih lama, suaminya duluan. Karena dari segi usia memang berkah. Coba cari di mana-mana nenek-nenek sampai tua begitu, suaminya mana nek? Sudah langka, sudah meninggal duluan. Memang diberikan keberkahan segalanya. Alhamdulillah. Berkah semua. Berkah ditambah-tambah berkahnya dari segi mana-mana saja. Suami punya keberkahan karena istri, maka bersyukur. Alhamdulillah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ibu-ibu yang benar-benar menjadi tiang bagi negaranya. Dimulai dari tiang di dalam keluarganya. Kuat dulu agar supaya menjadi tiang negara yang solid, yang kuat, sehingga menjadi modal bagi generasi Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana ya Ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa hamba-hamba ini. Ya Allah, dosa besar, dosa kecil, dosa disengaja, dosa tidak disengaja, dosa samar-samar, dosa terang-terangan, bahkan dosa yang hamba-hambamu tahu itu dosa, tetapi hamba-hambamu masih melakukannya. Ya Allah ya Rabbana, ighfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Allah ya Rabbana, di peringatan hari ibu ini, ya Allah, hamba-hambamu memohon kepadamu, ya Allah, peran hamba-hambamu sebagai orang tua bagi anak-anaknya berat ya Allah. Oleh karena itu mohon pertolonganmu ya Allah, jadikan anak keturunan hamba-hambamu ini keturunan yang dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik-baik, keturunan yang Engkau berikan taufik, berikan hidayah, berikan petunjuk dalam hidup dan hidupnya, ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang qurrata a'yun, penyejuk, penenang bagi hati kedua orang tuanya, ya Allah ya Rabbana. Rabbana wa taqabbal du'a.
Engkaulah ya Allah yang maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.